Bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Lala. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama Kak Hisyam dan tamu istimewa kita. Mungkin Kak Hisyam bisa kenalin ya. Beliau ini Sedap. Ya agak asing ya, emang mukanya tidak pernah kelihatan gitu ya. Ya baru pertama kali. Baru pertama kali, terus agak fenomenal gitu loh. Biasa disebut Bang Abel. Apa gitu. tuh, Abel? Abeni Rebel. Oh. Masuk. Bisa. Gimana Bang Abni? Kabarnya Bang Abni? Baik. Baik yo, alhamdulillah. Gimana kondisi sospol sekarang ini? Ya, baik juga. Baik juga. Harus selalu baik. Ya mungkin Bang Abni bisa sapa dulu kali ya. Iya, di Dermo 40. Oh, ya. Halo sobat Dermo 40. Betul. Semoga sehat selalu Amin. dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Rezeki lancar. Lancar. Nama budaya. Panjang umur lah. Amin. Gimana lah hari inilah kita? Ya ini Kak, aku mau kenalin dulu. Ini tuh program barunya Dermo 40. Ini program baru dulu. baru. Iya, makanya saya lama ndak hadir di hadapan teman-teman gitu kan. Karena Iya. kan Lala sekarang yang take over. Sedap. Enggak dong. Ya makanya karena baru, tamunya harus istimewa juga Iya, kan? betul. Wajib. Nah nama segmennya itu kemas, Kemas apa? keresahan mahasiswa. Keresahan mahasiswa. Mahasiswa semua kan kayaknya. Insya Allah lah. Sampai Masih. Kebetulan masih. ya jadi dia looknya baby face gitu guys. Jadi dia masih include ke anak SMA kelas 3 lah. Ya. Tapi memang sudah berseteru sama ini. Ya. Sering. Kalau yang ini gak usah dibahas ya. Lah ini baju sampai ini merepresentasikan gitu loh. Jangan dibuka aja dikit. Iya. Ya lanjut lah. Ya. Nah segmen kemas kali ini tuh Kak kita mau bawa satu isu yang sebenarnya jadi keresahan kita semua. Iya. Apa tuh? SPP sama SPP. KRS. Biasa udah KRS belum? Udah KRS belum? Itu lagi. Ini udah semester agak akhir gini ya. Besok aja lah. Ini belum bayar ya saya sumpah. Kenapa? Apa? Ya. Sulit. Sulit. Iya, KRS. Apanya yang sulit? Tapi kan ada potongan dari kampus nggak sih? Iya, kayak ibaratnya itu ya, potongannya itu ya. Apa? Beli cak kodir di sebelah ya kan. Kodir 25 bungkus. Bukan, nasinya dia itu cuma dikurangi separuh sedikit aja. Gitu. Padahal nasinya udah sedikit terus dikurangi cuma Dikurangi sedikit. lagi. Iya. Jadi kurang harusnya kalau mau potongan itu ya kan. Hitungannya itu bisa langsung aja. Oh, 50% kayak gitu kan. Tapi kira-kira berani enggak mungkin kamu gitu. Saya takut ya kan. Ya. Relatif ya. Bilang sampai ngomong jangan takut-takut juga. Ini kita berbicara keresahan loh, enggak masalah gitu kan. Ini apa namanya bentuk Ngalir gimana aja. kita apa namanya ngelihat sekarang masa pandemi musim KRS-an terus lagi bayar SPP. Apa aja sih yang jadi problem dari kemarin-kemarin? Apa namanya? Apa perlu potongannya agak signifikan atau gimana gitu loh. Tuh Ketua? Betul. Nah, apa aja lah kemarin lah udah apa namanya dari teman-teman Dermo siapin. Nah dari teman-teman Dermo tuh kemarin kita udah sebarin kuesioner gitu kan ke teman-teman. Tapi responnya tuh kayak random gitu. Entah itu dari anak fisip, teknik. Oh, dari beragam fakultas Iya, berarti. dari semua fakultas yang ada di UMM. Oke. Nah terus itu kebanyakan sih jawabnya sih mereka mengharapkan adanya pemotongan SPP. Mengharapkan gitu kan. pemotongan SPP. Terus juga jawabannya juga kayak mereka tuh kebanyakan itu nggak mampu buat bayar SPP di masa pandemi ini karena berdampak juga dari pandemi COVID-19 ini Kak. Gitu. 2 tahun ya COVID ya. Happy birthday COVID. Happy birthday UMM. Gitu sih Kak, teman-teman tuh kayak gitu. Terus ada juga teman-teman tuh yang menyampaikan keluh kesahnya ke kita lewat kuesioner. Oh, di kuesioner itu ada penyampaian dong, keluh kesah harus gitu ya. Nah, ada itu seru dong. kayaknya. Heeh. Boleh. Mungkin nanti kita bacain di akhir kali. Iya, boleh. Siap. Nah, gimana nih Kak Hisyam sama Kak Abni sebagai mahasiswa melihat
peristiwa ini. Tapi Ini kan, semua di depan mahasiswa semua. ya yang di belakang layar ini mahasiswa semua. Ya, kalau dari aku ya lah ya. Iya ya. Kayak ngelihat keresahan mahasiswa terkait SPP, pembayaran SPP yang itu nanti akan berdampak kepada kita buat KRS-an. Iya. Ya kan? Kalau buat saya dan dilakukan sama apa namanya, mungkin seluruh kampus yang ada di Malang ya, mereka sudah mengupayakan buat bagaimana caranya memudahkan mahasiswanya untuk tetap ikut berkuliah dengan tidak membebankan pembiayaan secara yang besar-besaran atau signifikan seperti normal-normalnya. Karena memang pandemi kita tahu sendiri bagaimana kondisi ekonomi dari setiap personal mahasiswa juga berbeda-beda kayak gitu loh. Kecuali ya Bapak. Nah, maksudnya kecuali ya punya simpanan yang agak banyak gitu kan. Tapi kan ya enggak bisa kita harapkan juga gitu kan dari kalau kita minta terus dengan kondisi yang seperti ini terus bareng lagi bayarnya. Itu kan gimana ya kan? Setidaknya perlu ada sebuah apa ya, peraturan baru atau regulasi-regulasi baru yang perlu disusun ulang kayak gitu sehingga apa ya, pendidikan ini bukan hanya terfokus pada komoditas saja gitu loh, ya kan? Ya setidaknya bagaimana bisa pemerataan pendidikan ini bisa tercapai ke teman-teman semuanya dengan kondisi ekonomi yang mungkin lagi terguncang ya, nggak stabil sekarang ini. Kalau dari apa namanya, dari kita sudah semester tua kayak gini ya, matkul sudah habis ya kan. Saya matkul habis loh Yan, tapi SPP-nya full. Kuliahnya online. Itu kan maksudnya kan harus ada perimbangan di situ loh kira-kira kan, biar sama. Kalau saya sih mending di regulasinya tuh diperbarui lagi aja kayak gitu. Tapi kan udah diperbarui tanggal 1 Maret kemarin. Iya, diperbarui, cuman secara nominal mungkin sama gitu Pak ya. Kurang naik ya. Iya, Pak. Coba 2,5 gitu maksudnya. Jangan tus-tus lah, langsung jujut gitu potongan kan asik gitu Pak. Kita semangat juga gitu loh. Iya betul. Nah, Ini kuota ini kan abot juga. ya, kalau dari Kak Apni sendiri gimana nih sebagai salah satu mahasiswa kedokteran yang mungkin nggak terlalu memikirkan tentang biaya gitu kan? Betul. Beliau tidak salah besar peduli ya. SPP. Salah besar banget gitu kan. Iya kan kayak gitu kan? Ya. Iya. Stigma dari itu kayak udah di kedokteran tuh nggak memikirkan soal Padahal bagaimana? Ya memang kalau memang perspektif di luar ya terkait dengan kelas sosial, orang-orang yang khususnya masuk di jurusan-jurusan yang Agak eksklusif lah. biasanya bukan eksklusif tapi ya. biasanya dikategorikan orang-orang yang masuk di jurusan tertentu ya, itu dia termasuk di kelas sosial menengah ke atas. Dimana mungkin orang tuanya mampu secara ekonomi, tetapi pada realitanya tidak semua. Ya. Bahwa orang-orang yang masuk di jurusan-jurusan dengan pembayaran dengan biaya pendidikan yang mahal itu semuanya mampu. Karena tentunya terkait dengan cita-cita, siapa sih orang tua yang nggak mau mensupport ya kan? Ya kan? Pasti ada planning orang tuanya, entah menabung ya kan, Entah bisa saja menjual karena apa gitu kan. menjual apa, meminjam apa demi cita-cita anaknya, orang tuanya ingin berkorban. Nah cuman lagi-lagi Anaknya nggak tahu diri kan. Instansi mengetahui persoalan-persoalan Sedemikian seperti rupa tadi, ya. ya kan? Tentu harus ada tinjauan lebih lanjut. Tapi lagi-lagi pada hari ini perspektif institusi pendidikan apakah sesuai dengan koridornya apa belum? Ketika dia mempertimbangkan bahwasanya pendidikan hari ini harus equal, ya kan? Dia harus diperuntukkan untuk semua orang. Bagaimanapun kondisinya, dia harus bisa mengelaborasi bahwasanya kondisi orang ini apakah benar-benar mampu atau enggak, ya kan? Bisa saja di situ wira swasta, oh ternyata penjual bakso. Bisa saja karena dia mampu membayar karena ada patungan orang sekampung misalnya, ya kan? Atau pinjaman orang sekampung. Nah, di mana itu membantu orang tuanya. Apalagi pada kondisi kayak begini nih, ya kan? Udah kayak gini terus pinjaman online banyak kan. Saya aja nih misalnya mau bayar kayak gini aja saya bingung nih gitu kan. Karena saya terkait dengan kebutuhan pendidikan itu kan bukan hanya bayar SPP. Ya. Banyak
keperluan-keperluan lain yang harus ditambahkan, di Dia mana beli penunjangnya bensin, dia gimana, ngopi. pendukungnya apa aja yang harus ditambahkan. Nah tapi kalau memang dengan nominal segitu banyaknya ya kan, apalagi dengan ada regulasi baru, dikeluarkan kebijakan yang baru kemarin itu, realitanya pun belum Bisa menyentuh. ada ya kan, katanya kan saya pun lagi masih menunggu. Karena lagi-lagi juga ini bukan hanya persoalan masalah pembayaran, tetapi juga biasanya kerumitan ya. Kerumitan persoalan mengurus Administrasi. ini, mengurus itu, belum lagi administrasi yang kadang-kadang apa ya, tidak sesuai dengan sistematikanya, kadang-kadang juga membuat bingung ya. Ini kan kita juga selaku Kadang gampang mahasiswa. emosi juga, soalnya Betul. kita mau nurus administrasi ini tanya sedikit aja emosi loh. Iya, saya pernah di salah satu kampus itu nganterin orang kan. Kampus mana? Tanya, ada di Malang juga. Nganterin orang, tanya tentang apa namanya, ada saya mau minta keringanan gini kayak gitu. Tapi jawabannya maksudnya ya nggak kayak seperti yang diharapkan gitu kan. Ya kan, maksudnya kalau semuanya ada tanya gitu ya setidaknya agak bagaimana lah jawabnya ya kan, nggak langsung. Ya menurut saya sih tertekan atau gimana nggak paham juga, tapi emosional ini kan agak repot juga kan. Janganlah begitu. Ya, tapi kemarin tuh di regulasi yang dikeluarin kampus itu selain ada pemotongan sama perpanjangan KRS, dia juga keluarin regulasi untuk dispensasi, Kak. Tapi rumit juga, apalagi teman-teman yang di luar Malang. Malang gitu loh. Kayak di chat ke BAU tuh kayak gak direspon sama sekali gitu Ya loh. mungkin banyaknya mahasiswa yang ngechat kan, jadi bingung buat balesinnya. Jadi kalau semuanya lagi nggak di Malang ini kan mau mengharapkan ya via online lagi kan, via chat. Tapi kalau nggak dibalas kan waktu berjalan terus belum KRS-an, ya cuti dong 6 bulan, sedap. Nggak apa-apa sih, cuti aja kan, asing nggak sih? Iya memang pada hari ini gini loh, permasalahan ini kan akhirnya kompleks. Ya. Kita pandemi bukan masalah yang baru ya. Ya. Sudah 2 tahun, tentu perlu adanya segera pembenahan, evaluasi yang menghasilkan proyeksi dalam memperbaiki sistem itu perlu. Nah apabila kita berkaca ya dengan sistem pada hari ini, tentunya ini menjadi tamparan keras bagi kita. Seakan-akan memang kita mampu melihat kalau sistem pada hari ini belum matang, belum begitu matur mampu untuk melayani secara menyeluruh mahasiswa yang ada di UMM yang sejumlahnya berapa ribu gitu ya. Ya tadi apalagi kita lihat kebutuhan. Nah sehingga memang perlu untuk sekiranya kuantitas ideal ataupun kualitas yang ideal itu seperti apa yang mampu untuk melayani sebaik mungkin seluruh mahasiswa UMM ini dengan berbagai kondisi yang berbeda pula. Seperti tadi misalnya permasalahan sistem ya kan, permasalahan sistem semakin ribet, juga orang yang mungkin ingin mengkonfirmasi atau sekedar ingin menanyakan misalnya dia merasa sulit karena nggak dibalas ya kan. Contohnya persoalan keringanan prosedurnya seperti apa, karena lagi-lagi karena adanya sistem daring otomatis kan banyak mahasiswa yang memilih untuk berkuliah di daerah masing-masing. Karena lagi-lagi pilihan itu dipertimbangkan berbagai hal, misalnya kos biaya hidup di luar hidup kota dan segala macam ya kan. Ya kan mungkin pertimbangan ekonomi orang tuanya juga seperti apa, tetapi dia mampu untuk kuliah di luar kan sudah suatu hal yang luar biasa. Ya itu makanya ya tentu kita mengharapkan sistem yang lebih mapan lah ya. Tapi emang bener ya, maksudnya emang harus diimbangi sih. Kalau buat saya mungkin yang kemarin-kemarin ini aku ikut kuliah online itu masih belum kerasa efektif gitu. Iya benar. Kebanyakan mungkin teman-teman ya ada yang benar-benar niat buat ngikutin online, tapi ada juga yang gairah untuk berkuliah secara online, apalagi masa-masa baru ini kan dia malah nanti bisa merusak bagaimana. Ya kita kembali lagi ke personalnya masing-masing. Cuman sistem online atau perkuliahan online ini agaknya mengurangi efektivitas dalam belajar mengajar di dalam perkuliahan gitu loh, kayak gitu. Kadang-kadang mahasiswanya udah serius, dosennya yang nggak serius gitu kan. Ada beberapa tapi tidak semuanya tapi nggak toh, tidak semuanya. Kayak, aduh udah
semangat nih gitu. Pokoknya dosen-dosen top semua lah. Walaupun online tetap masuk terus. Zoom, link, Google Meet, semua Discord semua dicoba Hebat terus. ya dosen, hebat ya kak ya. Saya teknik sipil. Saya teknik sipil kemarin ya. Dokter. Tapi memang kalau bagi saya kita tidak perlu memperdebatkan persoalan online atau Iya. offline karena memang di kondisi seperti ini kan dengan ya kondisi darurat ya Iya, tentu iya. mengancam banyak orang Iya, betul termasuk sih. keluarga orang-orang sekeliling kita ketika dipaksakan pun Akan tentu berbahaya bakal juga berdampak nanti ya. besar ya. Dan tentunya pertimbangan online. Cuman lagi-lagi harus dievaluasi terkait dengan efisiensi juga Iya. efektivitas yang di proses belajar mengajar. Metodenya yang harus terhadap dibenerin anak didik sih. nih ya kan. Iya. Kalau bagi saya selama ini memang kami masih merasa bahwa khususnya di sistem di fakultas itu masih merasa baik-baik saja karena memang pengawalan proses belajar mengajar, monitoring anak didik itu masih baik gitu loh. Penegasannya misalnya harus on cam dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Cocok sampean besok abis ini langsung naik dekan. Si Jarot nih. Nah, gitu ya maksudnya. Cuman Iya. lagi-lagi harus dievaluasi memang sekiranya bagaimana perkembangannya anak-anak ini seperti apa. Yo. Kita tentu tidak hanya mengharapkan insan-insan yang apa ya hasil produksi ini kan. Kampus ini kan produsen sebenarnya. Betul. Ya kan? Tuh hanya Produsen apa menjadi insan-insan yang hanya sekedar mencari kertas-kertas ya kan hanya menjadi syarat untuk mencari kerja tetapi bagaimana kapasitas Ya, kualitasnya itu menjadi pertanyaan gitu loh sehingga itu menjadi hal yang paling penting ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti ini tentu animo mahasiswa ya untuk mengembangkan soft skillnya juga pasti akan semakin menurun gitu. Iya. Tentu, Bener malah iya. banyak juga gelombang teman-teman 2021 kayaknya maba-maba kayak kameramen itu. Kenapa tuh kameramen? Bagaimana ya? Maksudnya saya sempat kasih saran gitu kan. Iya, Kuliah masuk. Tapi nggak pernah masuk. Iyo. Bang malas ya. Ya, maksudnya bagaimana? Ayo semangat gitu loh guys ya kan. Ayo teman-teman 2021 dan teman-teman coming soon 2022 ini berkuliah dengan semangat, sudah menuntut ilmu setinggi langit kayak gitu. Ya, Gapailah prestasi, tidak ada prestasi yang tidak dihargai. Iya. Sedap. Karena semakin tahun SPP semakin mahal. Tuh. Saya udah ikut-ikut ya, maksudnya itu memang begitu ya kan. Ya, betul, enggak apa-apa. Karena kalau sudah konsekuensi untuk berkuliah ya seperti itu memang harus ada penyeimbangan. Yeah. Sulit ya cari kampus nanti kalau kuliah gratis beasiswa ini bisa ada ya sebenarnya. Banyak. Cuman kadang-kadang kan Saya aja yang enggak pernah nyari kayaknya. persoalan informasi ini kadang-kadang kurang masif ya kan. Iya. Ataupun Hanya segelintir aja yang dapat informasi gitu. ya belum kayak misalnya ada platform khusus yang memang lebih viral dibandingkan Lambe Turah ya kan. Orang aja mau follow Lambe Turah tetapi kok nggak ada akun Instagram memang yang menyediakan khusus untuk beasiswa di mana aja sih. Seharusnya generasi saat ini lebih membutuhkan hal kayak gitu loh. Betul. Memang dia menghimpun informasi-informasi terkait persoalan pendidikan, ya kan? Ya hal-hal yang sifatnya positif dibandingkan hal-hal yang berbasis viral itu ya kurang-kurang ini. Dan Tapi ya euforia semata. gimana? Ya gitulah ya. Sedap. Tapi apa aja lah yang di itu kan saya jadi kepo. Kemarin teman-teman Derma 40 udah nyiapin kan. Apa aja? Ya tapi HP-nya kekunci. Jadi Waduh. kita harus minta izin dia Ya. punya HP dulu nih. Ayo Mago. Biar saya tidak sabar soalnya. Tapi banyak Pasti yang dulu. sarannya lucu-lucu kan. Iya pasti sarannya lucu-lucu. Ini saran dari mahasiswa loh ya, bukan dari Bukan kita. Ini dari mahasiswa kita. sendiri loh. Iya. Apa itu? Dari hasil kuesioner yang dibagiin teman-teman Darmo kemarin. Kepada mahasiswa random satu universitas. Ya, pokoknya random aja lah kak bacain. Oke. Nih saya bacain. Atas nama Teh Botol 25. Wih, tapi ini dia itu solutif ini. Bisakah antara pihak kampus dan kita sebagai masyarakat saling memberikan pengertian? Tanda tanya. Saat ini ekonomi Indonesia belum pulih. Kita sama-sama terdampak. Sebagai mahasiswa dan anak yang masih bergantung pada orang tua, saya ingin mengatakan bahwa potongan SPP dalam kurung yang sangat membantu saya mohon tidak diberhentikan.
Karena kita masih dalam masa pandemi dan sistem KRS alangkah baiknya diberikan waktu yang lebih panjang. Wih, KRS itu 1 bulan lebih loh. Agar saya tidak terlalu memberatkan orang tua dengan meminta biaya kuliah dalam waktu yang berdekatan. Karena yang waktu yang berdekatan ini agak mepet banget ya. Belum bayar cicilan yang satu lagi itu toh. Setiap mau UTS, mau UAS itu kan. Nah, belum lagi bayar yang program prodi dan sebagainya. Ada loh Pak jurusan. Nah ini bagus ini. Dari teh kota 16. Potong 50% SPP. Saya nggak pernah pakai wifi kampus sama nggak pernah pup di kampus lagi. Terus apa gunanya bayar SPP full kalau saya tidak menikmati fasilitasnya? Wih, ini emang teh kota 16 ini bagus juga. Terus apa gunanya tidak menikmati fasilitasnya? Saya juga harus membeli laptop yang speknya lebih bagus untuk mendukung praktikum kuliah saya. Oh, ini teknik pasti. Teknik ini ya. Saya dulu pernah kayak gitu. Yang harga laptopnya cukup mahal. Ya beli yang biasa-biasa aja second di Info Barkas Malang ya guys. Di bawah ada. Sebenarnya percuma juga ada form kayak gini karena tidak bakal didengar oleh petinggi kampus dan tetap tidak ada solusinya. Terima kasih apabila omongan saya salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enggak salah Mas. Sampean teh kota 16 ini sampai enggak salah. Tapi bagus itu keresahan yang perlu disampaikan juga kayak gitu. Ini banyak banget ya. Ada hampir 641 toh. 641 mahasiswa. Nanti ditampilkan. Ya, terima kasih ditampilin guys. Nah, ini satu lagi. Tolong dibantu memberikan keringanan terhadap mahasiswa yang orang tuanya benar-benar terkena dampak pandemi. Dan tolong lebih manusiawi lagi, bagian keuangan jangan terlalu pelit untuk memberikan dispensasi pada mahasiswa. Itu berdasarkan kisah nyata memang. Semoga adanya hak angket ini tidak hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Insyaallah, bismillah. Pada teman-teman semuanya kita berharap menempuh pendidikan yang kayak gitu. Makanya kita sediakan ruang-ruang seperti inilah. Ini kan ruang dialek, ruang diskusi kita buat saling sharing tentang apapun itu. Dan khususnya sekarang kita menanggapi bukan isu sih, lebih ke agenda tahunan. Dia melambung, habis itu nanti surut pelan-pelan karena enggak ada yang memfollow up lagi kayak gitu. 6 bulan sekali kan 6 bulan sekali. Iya. Betul. Tapi kira-kira kalau Somai kebanyakan di sini nih mereka beralasan akan dampak dari COVID-19. Nah, kalau kita lihat secara secara skala besar ya, kampus-kampus yang ada di Indonesia ini apakah memang masih bahasa yang lebih bagusnya itu ya, punya regulasi patron enggak sih? Maksudnya punya regulasi utama enggak sih yang bisa dipegang secara keseluruhan, atau itu kembali lagi kepada kampus-kampus karena COVID kan melanda keseluruhan. Ini kan kita membahas COVID yang skala besar sama kampus yang geraknya sedikit-sedikit satu-satu. Ada nggak sih peraturan Permendikbud tentang mahasiswa yang terdampak COVID itu ada sih Kak? Keringanan buat mahasiswa yang terdampak COVID ya? Kemarin juga teman-teman Dharma 40 nyari itu kok, ya nggak sih? Ya ternyata ada. Suaranya dong, nyari ndak? Ada. Gitu kan Udah asik. dikumpulin gitu regulasi-regulasi apa aja yang membantu mahasiswa. Tapi regulasinya buat swasta negeri ya emang. Iya. Nah itu Maksudnya lagi kampusnya swasta kan sama regulasi negeri. itu kan pasti banyak ya. Iya. Maksudnya mulai dari regulasi yang berapa nih persentasinya misalnya ya kan yang harus dikurangi dari jumlah biaya yang harus dibayarin ya kan. Atau misalnya ada jumlah tetap nih yang harus dipotong dalam masa pandemi misalnya kayak gitu. Emang ada yang diatur di Kalau di Permendikbud kemarin itu dia cuman bilang mahasiswa yang terdampak COVID kayak gitu. Dia nggak mengatur swasta atau negeri, ya ini cukup sulit juga karena kalau mau dibilang terdampak COVID atau tidak juga sulit ya. Karena melihat juga yang tidak terdampak COVID juga semuanya saya pikir terdampak COVID. Salah satunya mungkin ASN juga terdampak COVID. Kan ada pemotongan B dan lain sebagainya. Saya pikir juga itu pasti mengganggu dari anggaran belanja dan anggaran pendapatan rumah tangga ya. Iya betul. Ya salah satunya itu juga. Ya pasti semuanya terdampak. Nah cuman lagi-lagi secara redaksional juga harus benar-benar
spesifik. Maksudnya ditujukan nih berapa persentasi itu lebih proporsional bagi saya. Persentasi itu kan menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu sangat-sangat proporsional dalam kondisi apapun. Misalnya ya nggak mungkin dong pemotongan yang sama dari anak menteri dengan anak penjual, ya mohon maaf ya, penjual nelayan atau misalnya anak Petani. pedagang, ya kan, nggak mungkin sama. Makanya itu saya pikir harus lebih proporsional. Misalnya ada apa ya, ada aturan yang lebih tegas lagi, seperti apa, mungkin ada sanksi yang diberikan pada institusi pendidikan apabila dia tidak mengikuti dari regulasi yang ada. Karena ini tegas, ini sangat-sangat berdampak. Jangan sampai pada hari ini kualitas pendidikan kita menurun karena pandemi, karena tidak ada sama sekali perhatian ya, gak ada daya kritis dari stakeholder, dari pemangku kebijakan yang kita harapkan ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan khususnya di era pandemi saat ini. Baru anak-anak gairah belajarnya kan agak turun juga. Iya, pastinya. Belum lagi masa-masa transisi masuk dari SMA kuliah, SMA-nya pandemi apa namanya tuh, Offline. daring juga, masuk daring juga, ya kan? Akhirnya Belum masuk kampus juga sama. iya. Yang seharusnya gini, kita ini kan masa mereka SMA sama mereka di perguruan tinggi, ini tentu iklimnya beda, ya kan? Nah, ketika mereka masuk dengan usualitas yang sama, yang otomatis kan tidak ada perkembangan apapun. Harusnya ada perkembangan nih kan, secara kognitifnya dia gimana, ya kan? Karena tentu kita ngomong masalah kuliah tidak hanya persoalan dia belajar, ya kan. Saya pikir belajar di rumah pun bisa, tetapi banyak hal yang dia bisa belajar, misalnya soft skill dia di kampus. Contohnya metode belajarnya seperti apa, ya kan. Dia mampu untuk bertemu dengan banyak orang, berdiskusi ataupun menemukan hal-hal yang baru, ilmu-ilmu yang baru yang mungkin dia tidak dapatkan dimanapun. Bismillah Bang Apni Rebel OTW Dekan 1. Jadi gitu kan. Iya ya gitu. Kita ini sih dibatasi sama waktu sih kan. Nah tapi sebelum aku pamit nih mungkin ada sekata dua kata dulu guys. Kamu istimewa kita gitu. Harapannya? Ya, harapannya tentunya saya sangat berharap lah institusi-institusi pendidikan bukan hanya institusi pendidikan yang hari ini kita berproses ya, tapi juga semua institusi pendidikan, bahwasanya institusi pendidikan seharusnya bisa sadar akan kondisi sosial, dimana kita pendidikan ini kan seharusnya hak semua masyarakat Indonesia. Semua pemuda juga memiliki hak untuk merasakan bagaimana pendidikan yang baik juga. Ketika dia memiliki semangat, tentunya juga harus didukung ya, baik itu infrastrukturnya, bagaimana kualitas tenaga pendidiknya, dan juga tentunya persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, persoalan material juga mungkin dia sulit menjangkau, misalnya persoalan biaya dan sebagainya, saya pikir perlu dipermudah. Sehingga juga perlu kesadaran dari institusi-institusi itu minimal untuk membantu ya, membantu dalam artian memberikan keringanan seproporsional mungkin, ya kan, melihat dari kondisi ataupun ketika melihat sebuah kejanggalan misalnya kan, silakan dilakukan apriorisasi, elaborasi bagaimana kondisi mahasiswa tersebut, tetapi jangan sampai malah kita menjadi institusi yang seharusnya mencerdaskan, malah kita yang justru menyulitkan proses pendidikan pemuda-pemuda hari ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya Angkat tangan kiri kalian. Itu identik sama saya ini kan belakang. Kalau saya sih yang penting apa namanya ya, semoga yang terbaik aja lah buat kita semua ya kan. Kita cuma bisa berharap ya, selanjutnya istilah ikhtiar, biarkan doa yang bertarung di atas langit. Sedap gitu, Islam. Jadi gitu teman-teman. Nah, Ya semoga bisa apa namanya sampailah kita pakai
tahu bisa salah satu dari beliau-beliau bisa diundang dan hadir di sini untuk kita dialog bersama di podcast 40. Ya, itu aja sih. Oke teman-teman, karena kita sudah dikejar sama waktu dan mengharuskan kita berpisah. Setelah 3 ya, malam. Ya, oke. Sampai jumpa di segmen kemas Selanjutnya.